Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Andika Wijaya Kurniawan. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, teman saya sendiri, sahabat saya sendiri. Sejak kapan Den kita? 2000, itu 2007 ya? 2006, 2006. 2006 ya? Oh iya 2006, oh my god aku yang lupa. 2006 kita sudah berteman di Facebook dan lain-lain. Sampai dari dia jomblo sampai sekarang udah nikah. Iya, ya Iya, Denny ke Palembang waktu Santoso. itu kita ke Palembang. Yes. Yes. Oh. Untuk cari waktunya Well, susah banget ini teman-teman. So Den, sekarang kegiatanmu apa Den? Kita santai aja ngobrol aja di Den. rumah, work from home. Welcome to my life. Jadi ya, kayak begini di rumah begini, so always yang my fokus di Tribelio sih belakangan ini sih, and ngebantuin teman-teman di situ sih. Dan recently lagi bikin ini kan, list building mastery ini kayaknya banyak banget yang suka gitu. Itu belakangan. Terus selama di rumah ini udah ngapain aja Den? Banyak banget sih di rumah ini. Let's say kayak gini. Kemarin kita rencana mau launching buku nih. Jadi aku lagi nulis buku kan. Nah, udah datang nih daminya, literally daminya begitu. Wow. Ini masih dami kan. Jadi literally belum bisa dipublish sih, dami gitu. Terus kebaca-baca kayaknya kok terlalu kompleks ya buat teman-teman ya. Akhirnya ini ditaruh dulu di rak, nulis lagi dari nol. Di printing. Jadi banyak hal positif ya Den. Gitu. Soalnya gini Den, banyak banget yang curhat gitu, curhat ke aku gitu kan ya. Aduh bosen nih. Nah menurutmu gimana tuh orang-orang yang suka ngomong bosen seperti itu? Well, for me personally gini, itu kan doa dijawab ya. Katanya butuh time freedom. Butuh long weekend yang panjang. Ini udah dikasih apa ya? 65, kita hampir 65 hari loh. Iya, 2 bulan. Iya. 2 bulan lebih. Iya, 2 bulan lebih. Makanya aku udah di Malang ini udah berapa lama ya? Dari tanggal 11 Maret ya. Dari tanggal 11 Maret sampai hari ini gitu. Nah, itu kan kayak, kalau aku ngeliatnya gini nih. Banyak teman-teman berdoa. Habis itu minta punya bisnis sendiri. Kalau bisa bisnisnya online. Karena flexible time katanya. Kenapa flexible time? Ya mau time freedom lah. With family. Udah dikabulin semua sekarang sama Tuhan, coba. Terus ketika dikabulin semua, nggak ada bos-bos yang terlalu nyuruh-nyuruh kayak setiap hari kayak biasa. At least berkurang lah ya. Kok hasilnya lebih jelek ya? Kok hasilnya sih yang stres lah, yang bosen lah. Kan artinya adalah dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Dia rating. Nggak bisa ngatur diri sendiri gitu. Bisanya diaturin oleh orang lain. Itu menurutku. Aku tadi kamu bilang list building, tadi ada buku Tribe ya, tentang Tribe, betul ya? Yes. Tadi you show me. Itu kan tentang Tribe. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu. Tribe itu apa, Den? Oke, jadi gini, ide awalnya adalah kalau mau membuat sebuah company jadi besar banget, itu kita butuhin namanya tribe. Tribe itu adalah group of people, jadi sekumpulan orang yang menjadi fans fanatikmu, istilah gitu, fans fanatik your brand. Kayak Apple gitu kan, mau harga mahal kayak gimana, orang beli gitu. Nah, sampai kayak kemarin aja Apple ngeluarin MacBook Pro yang baru dengan prosesor yang lama. Ya, yang last year gitu. Dan orang still bela, ini cocok buat kamu yang nggak perlu video editing dan sebagainya. Masih ada cocoknya gitu kan. Sementara yang lain udah 10 gen Intel prosesor. Ini masih 8 gen gitu kan. Dan masih ada yang bela, tetap aja. Nah, itu yang disebut dengan tribe. Jadi komunitas yang kuat banget, yang fanatik banget terhadap sebuah brand. There is a tribe. Untuk dapetin tribe itu kan nggak gampang ya, betul nggak? Kita butuh effort. Right? Nggak gampang. Makanya crazy sih. Makanya ada tanda kutip adalah community manager lah, whatever lah sebutannya itu kan. Ada movement lah, ada identity shift lah, banyak. Identity shift, nah itu menarik tuh identity shift. And I do it. Karena contoh ini nih, kalau kita lihat Nike. Sepatu Nike gitu. Kalau ada teman-teman buka Instagram mereka, nggak ada sepatunya. Yang ada adalah orang semua. Why? Karena movement dia adalah everyone is an athlete. If you have a body, you are an athlete. Kalau tanya caranya gimana jadi atlet, just do it, man. Simple banget. Makanya Nike just do it. Yes. Karena movementnya adalah everyone is an athlete gitu. Jadi itu, kalau ditanya, saya jualan komoditas, gimana cara bikin digitalnya dan sebagainya. Kalau mau gede banget, kayak Nike, ya bikin movement. Oke, nah dari buku Tribe itu, Dan, apa hubungannya dengan Tribelio? Jadi gini, Tribelio sebenarnya itu diciptakan untuk as a platform.
kalau misalkan Anda atau teman-teman semua ini pengen bikin komunitas online, itu goalnya. Nah, sebenarnya ada 2 step nih, kerangka pikirnya ini ada 2 step. Oke, Tribe itu kalau Anda sudah gede banget, itu pakai Tribe. Jadi ngedein-nya pakai Tribe. Tapi kalau di awal banget, kadang-kadang orang confuse ya. Dan aku mau bisnis online. Mau bisnis apa? Nah, ini produknya masih nyari. Terus tahu-tahu disuruh bikin movement. Kayak nyambung kan? Kayak, TK terus dikasih materi kuliahan gitu. Beda hal. Ya kan, disuruh jadi kayak Apple, jadi leader, jadi Mark Zuckerberg, jadi leader, kan nggak bisa. Maka dari itu, kerangka berpikirnya ada 2. Yaitu yang pertama adalah build a list dulu, bikin, at least kamu bisa bawa orang datang ke kamu loh, suka sama kamu gitu. Itu pertama. Kedua, kalau sudah suka, bikin mereka fanatik jadi Tribe. Nah, ada 2 step nih. Nah, Tribelio itu simply cuma platformnya aja. Jadi, bukan tentang Tribelio-nya sebenarnya. Tribelio just a platform. Ya kan? Kalau nggak pakai Tribelio, pakai apa? Ya Anda bisa pakai WA group, Facebook group, dan yang lain-lain. With one big problem. Anda nggak punya database-nya. Gitu aja. Berarti sehingga database penting. Penting. Karena tadi malam aku juga lihat tuh story-mu kan. Kalau saya mau ada sesuatu, saya broadcast nih ke ratusan ribu follower saya. Nah itu kalau pakai Facebook group kan nggak bisa. Saya post, yang lihat cuma dikit. Men. Betul. Itu pun harus buka dulu Facebook-nya. Kenapa? Itu pun harus buka Facebook dulu kan? Iya. Justru itu kan. Jadi as a Tribelio sendiri itu cuma merupakan platform aja, gabungan antara Facebook group sama marketing tools, di mana Anda bisa menjangkau audiens Anda, karena butuhnya kan komunikasi nih. Anda butuh menjangkau pakai email, pakai SMS, pakai push notif, itu. Kalau nggak pakai ini gimana? Nah ini teman-teman lihat sendiri nih. Setiap hari, handphone Anda pasti dihubungin oleh push notif. Entah OVO kayak, entah Gojek kayak, entah Dana kayak, udah pasti belum, udah pesen makanan belum. Anda dihubungin terus-terusan. Nah, gimana caranya membuat Anda sendiri bisa ngelakuin hal itu? Impossible, bukan impossible sih, akan hard enough, susah, kalau Anda harus build your own aplikasi. Karena ratusan juta, bahkan miliaran untuk bikin aplikasi. Ya kan? Tribelio itu cuma kayak platform, supaya Anda bisa pakai tools yang sama, bisa bikin push notifikasi ke your audience. Cuma sesimpel itu sih. Oke. Gitu. Nah, mungkin begini, Dan. Mungkin buat kita kan udah start dari 2000. You start from when? 199 or 2007 kalau. List building. List building 2008. Berarti tuan aku dong ya. 2000. Ya, kamu memang tua, bro. Jadi banyak banget pertanyaan begini, bro. Banyak banget pertanyaan. Kan enak jadi coach AWK atau kan enak jadi coach Denny, soalnya kenapa udah terkenal. Lah buat kita-kita nih yang baru mau mulai gimana caranya, atau buat UKM kita gimana mau gedeinnya, pakai list building atau pakai Tribelio? Coba bro. Oke. So aku ini bisa share screen nggak ya? Aku kasih. Silakan, monggo. Kerangkanya biar gampang gitu. Monggo. Bisa nggak? Bisa ya. Harusnya bisa ya. Sebentar. Bisa. Aku enable kok. Oke, so share screen. Bisa? Host disable participant screen sharing. Aku nggak bisa masih di one participant can share at time. Multiply can share simulation. Coba. Klik. Nah, dan. Oke, cool. Advanced basic list building. Nah, ini. Oke, jadi muncul di situ ya. Ya, muncul. Nah, ini kalau UKM yang lihat pusing dia nih. Iya. Oke, so sebentar. Jadi saya gedein dikit lagi supaya clear aja di sini. Nah, gini deh. Oke, so gini, kalau kita ngomongin tentang bisnis online dan bisnis offline, kita mau mindset dulu, bedanya apa sih? Kalau bisnis offline konvensional, teman-teman kan tahu kan ya, cari barang begitu, kemudian buka toko, kemudian jualan. Betul. Kan Anda udah mikir kan bahwa buka toko itu nggak mungkin di gunung yang sepi, nggak ada orang kan? Betul. Iya kan? Buka toko udah pasti di mall yang rame. Kalau nggak kuat ya buka ruko. Kalau nggak kuat ya di pinggiran jalan yang rame. Di perempatan jalan gitu kan. Jual koran di mana? Perempatan jalan. Kenapa? Rame kan gitu doang. Jadi otaknya tuh logiknya udah bagus. Traffic cari yang rame. Tinggal produknya disodorin gitu. Itu cara konvensional. Nah, cara digital itu kebalik. Karena apa? Karena Anda buka Instagram pun, akun Instagram pun nggak ada yang tahu, men. Paling cuma kan Anda yang tahu. Ya kan, pasangan Anda gimana, udah laku belum gitu kan? Belum lah, masih pemula lah, gitu-gitulah, alasan excuse lah. Ya jadi
mindset-nya adalah kalau online adalah Anda harus bisa mendatangkan traffic ke tempat Anda. Kalau online, kalau offline kan enggak. Konvensional kan Anda get traffic-nya di mana Anda berdiri di situ. Oke, itu dulu mindset-nya supaya clear dulu. Nah, sekarang kita ngomongin online nih. Apa framework-nya seperti ini. Nah, kita lihat yang paling kiri tuh. Tunggu, Den. Kasih lihat tunggu, Den. Bentar, tahan dulu. Teman-teman, ini diperhatiin ya, ini materi mahal banget teman-teman. Ini kalau misalnya saya atau Kodeni yang bawain itu, lumayan charge-nya ya bro ya. Yes. But ini free. Yes. Jadi teman-teman siapin catatan seperti biasa. Ini gayanya ku, Dan. Jadi aku selalu minta mereka untuk siapin catatan dan dicatat setiap yang penting-penting. Lanjut deh. Oke, lanjut ya. Nah, yang kiri itu adalah traffic. Jadi yang kiri itu adalah gimana caranya mendatangkan orang datang ke tempat Anda. Ada 2 cara di situ. Yang pertama adalah traffic yang Anda kontrol atau iklan. Jadi Anda kontrol kan budget berapa, mau bayar berapa, semuanya itu iklan di situ. Nah, yang bawah adalah traffic yang Anda dapatkan. Anda dapatkan kayak subscriber, followers, organik lah kita bilangnya. Kalau kita sering posting konten, ya adalah followers nambah gitu kan. Nah, ada 2. Jadi ada yang iklan, ada yang Anda dapatkan kayak gitu, organik. Organik bisa online, bisa offline juga. Offline dalam arti kayak Anda diundang radio, di interview radio, terus tahu-tahu pendengarnya buka website Anda. Nah, itu juga bisa. Itu juga traffic. Ya, jadi Anda harus melakukan hal itu semua. Ada 2 hal itu. Nah, kemudian, ini pentingnya ya. Kemudian, dari traffic ini, Anda ajak mereka untuk mendaftarkan diri mereka ke list Anda. Ke database Anda. Jadi Anda minta nama, email, sama nomor WA lah. Intinya kayak gitu. Anda minta itu. Why? Supaya Anda bisa broadcast, ngajarin mereka something. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya ini, saya tulis di sini. Harus ada namanya curiosity. Penasaran. Anda harus bikin orang penasaran. Nggak bisa bilang, bro, minta nomor WA-nya. Buat apa? Gua mau jualan ke lu gitu. Ya nggak mau lah. Kayak, nggak mau lah. Mereka pasti nggak mau gitu. Mereka pasti butuh something yang bikin mereka penasaran. Kayak kemarin tuh ada, saya buka majalah ini ya, Forbes.com. Lucu tuh dia nulisnya tuh. Masukkan email Anda di bawah, kalau Anda pengen tahu kenapa kamu belum jadi miliarder. Jadi kan bikin penasaran kan, kayak benar juga ya, baca ini bukan miliarder gitu ya. Jadi kayak orang tuh pengen banget tuh. Atau misalkan Anda buka ini, yang seru banget, doubleyourdating.com. Itu zaman tahun berapa? Double Your Dating, I think tahun 2000-an awal tuh, gila banget tuh. Cari tahu, masukkan email Anda untuk cari tahu apakah cewek ini sudah mau Anda cium atau belum. Ada tandanya. Kan bikin orang jomblo tuh penasaran ya, kayak apa ya, penasaran banget, gue pengen tahu nih. Kok kayaknya dari kemarin gagal mulu gitu kan. So, bikin curiosity kayak gitu tuh, yang bikin orang tuh akhirnya mau memberikan nama, email, atau nomor WA-nya kepada Anda. So, itu curiosity. Nah, nanti setelah masuk ke list Anda di sini, baru yang di bawah ini, ini namanya saya bilangnya apa? Education follow up. Saya nggak mau pakai kata marketing follow up. Education. Karena kita mau ngajarin mereka. Yang diajarkan simple, mindset, knowledge, and belief. Jadi harus dikasih pelajaran. Contoh gini. Maksudnya gini ya, kayak kita ngomong insurance deh, paling gampang ya. Insurance, asuransi gitu. Si A pakai insurance, udah punya insurance, bahkan punya 2 atau 3 insurance. Si B nggak jelas, orang desa, udah berusia maybe 45 plus, 50 plus gitu kan, udah kayak begitu gitu, nggak punya insurance sama sekali, disuruh insurance nggak mau sama sekali, tawarin nggak mau sama sekali. Nah, tugas Anda adalah memetakan apa yang ada di kepala si A yang tidak ada di kepala si B. Sehingga kalau yang ada di kepala si A itu Anda ekstrak sari-sarinya, mindset, knowledge, belief, dan Anda pindahin ke si B, maka si B ini akan beli asuransi Anda. Sesimpel itu sebenarnya. Apa sih mindset si A? Apa pengetahuan si B? Apa kepercayaan? Yang A ya, apa mindset si A? Apa knowledge si A? Apa belief si A? Yang kalau saya ambil dan saya pasang di kepala si B, dia langsung beli insurance Anda. Jadi kayak gitu. Jadi simpel banget ya, Anda mau jualan apapun, ada orang ditawarin nggak mau beli, ada orang ditawarin sudah beli, malah beli beberapa kali. Beda isi kepalanya apa sih? Nah, itu Anda harus cari tahu. Oke? Nah, habis itu, konten itu Anda jadikan bahan edukasi. Anda email mereka, Anda push notif ke mereka, pokoknya Anda edukasi ke mereka lewat grupnya, terserah. Pokoknya Anda berkomunikasi, edukasi itu. Itu yang disebut dengan ini ya, apa namanya, pemindahan pola pikir atau mind shifting. Yes, mindset shift. Ya. Jadi setelah mereka ngerti, oh ternyata insurance penting toh. Anda mesti tahu ya, orang diajarin apa?
supaya dia bisa bilang insurance penting. Oh, ternyata harus diajarin misalkan financial education, harus ngerti bagaimana perencanaan keuangan. Kalau mereka ngerti itu, otomatis dia akan beli kok. Ya udah gitu, fokusnya ke situ, bukan fokusnya ngeprospek asuransi, bukan. Fokusnya adalah ngajarin mereka financial education. Ntar butuh-butuh sendiri gitu loh. Iya, Ya kan? betul. Jadi kalau orang sudah punya interest terhadap sesuatu, saya pengen belajar gitar karena kalau bisa main gitar gampang narik cewek misalnya, otomatis beli gitar sendiri, Iya. nggak usah diprospek aneh-aneh gitu kan. Nah itu education, knowledge, and belief. Nah dari situ baru nanti dia akan beli sendiri produk Anda. Maka Anda mendesain produk Anda itu menjadi 3 step di sini. Ada tripwire, core offer, profit maximizer. Bedanya apa sih? Buat Anda yang masih pemula, gampang-gampangan aja deh. Jual yang murah dulu, habis itu jual yang lebih mahal, habis itu jual yang paling mahal. Gampang-gampangan. Nanti ada mindsetnya, strateginya lebih dalam lagi sih. Tapi kurang lebih Atau kayak bisa gitu. dibalik deh Kalau Anda ya. tahu-tahu jual, sebenarnya bisa. Sebenarnya mau dibalik-balik kayak gimana pun tuh sebenarnya bisa banget. Tapi buat teman-teman biar gampang dulu lah. Jadi, iya, karena kalau misalkan nanti diajarin ini bisa dibolak-balik kayak begini, nanti udah confused. Nah, sekarang kenapa di atas saya tulis Disneyland? Karena kita nggak mau jualan tuh barang tuh cuma satu. Buat apa Anda bikin list kalau Anda cuma mau jualan sekali? Anda mau edukasi mereka supaya beli bolak-balik kayak Disneyland. Jadi Anda datang ke Disneyland, Universal Studio, ke Ancol deh misalnya. Ancol. Anda beli tiket masuk nih. Begitu bayar tiket masuk, Anda ada wahana di sana. Wahana macam-macam. Setiap wahana mereka kasih tempat beli merchandise. Topi, kayak baju, jaket, macam-macam. Figure, mainan gitu kan. Gunanya apa? Buat upsell supaya Anda beli terus. Kalau nggak ada beli, anak Anda beli. Gitu kan. Atau buat beliin keluarga di rumah, atau buat beli oleh-oleh gitu. Jadi kalau aku cerita nih bro, istilah kayak hook story offer. Jadi wahana itu hook and story, keluar dikasih offer. Iya. Iya kan? Iya. Udah dihajar tiap kali tempat itu muter, ada 18 wahana misalkan. Dikasih petanya, itu semua kan hook story offer lengkap gitu. Itu baru you make big profit. Jadi nggak akan bisa berhasil kalau Anda cuma jualan tiket masuk saja. Why? Karena maintenance Disneyland itu nggak ngetutup kalau cuma dari tiket masuk aja. Harus jual minum, ice cream, popcorn, macam-macam semuanya supaya nutup biaya operasional. Sama ketika Anda running the business, kalau Anda cuma cari profit 10.000, 20.000, terus ngegaji timnya gimana? Bayar iklannya gimana? Itu. So, ya kurang lebih inilah framework dari list building mastery itu. Makanya kayak gitu. Gitu. Wow, cool. Udah dicatat ya teman-teman ya. Udah dicatat ya. Jadi kerangka ini saya buat supaya memudahkan Anda kalau setiap kali saya mau bisnis online, di kepala saya itu kerangka ini udah sambil tidur udah jadi frame. Gitu. Udah jadi framework ya. Ini? Udah jadi framework ya, biar Anda systemize. Tinggal ikutin sistemnya aja. Gitu. Enak banget jadinya. Nah, terus gimana nih caranya supaya para UKM ini bisa gitu melakukan hal yang sama seperti kita lakukan? Paling awal pasti mereka harus belajar ya. Karena Anda nggak bisa bilang kayak tahu-tahu saya pengen kayak begini tapi nggak pernah tahu caranya gitu. Ya, you have to learn, man. You have to learn. Habis itu praktekin satu-satu. Mulai caranya gimana? Misalkan banyak UKM itu memaksa jualan produknya, padahal produknya nggak bisa dijual online. Kadang-kadang kayak gitu. Saya nggak bilang UKM tertentu ya, maksudnya in general aja. Kadang-kadang ada yang kayak apa ya? Misalkan gini, kita ngomong yang kelihatannya keren, tapi kalau di online kan itu nggak maksimal. Contoh, misalkan ada jasa, kemarin tuh jasa apa ya, dokter gigi deh. Bisa nggak di online kan? Bisa jawabannya. Oke. Dokter gigi adalah bisnis offline yang di online kan, bukan bisnis online. Why? Karena kalau sehari saya kasih Anda traffic 1.000 orang untuk datang untuk periksa gigi, Anda ya nggak bisa. Betul. Nah justru dengan online, itu kita pengen melepaskan diri dari boundaries, dari batasan bahwa customer saya cuma bisa 10 kok sehari. Kita harus bisa lebih dari itu. Kita bisa 1.000, ayo, 2.000, ayo gitu. Ya, jadi kalau Anda yang benar-benar kayak, kemarin ada yang jasa interior rumah, di online kan? Bisa nggak? Bisa, itu jawabannya adalah bisa. Tapi itu bisnis offline yang di online kan, bukan bisnis online. Oke, kalau misalnya, let's say ada UKM yang dia jualan snack lah, keripik. Gimana caranya mereka menggunakan Tribelio untuk engagement atau untuk mengembangkan bisnisnya mereka? Nah, sekarang perlu diketahui dulu. Mereka jualan keripik nih, misalkan harganya murah lah, katakanlah 10.000 gitu, atau 7.000, atau 8.000 gitu.
Anda nggak mungkin jualan online itu terus ngiklan. Impossible. Karena iklannya aja mungkin 20.000, 30.000 dapat 1 sales. Profitnya udah minus. Iya. Definitely nggak bakal bisa. Yang bisa Anda lakukan, bukan terus ganti bisnis ya, bukan. Harus diutak-atik nih. Gimana caranya supaya orang yang beli itu nggak belinya cuma 10.000 atau 7.000 rupiah, plus ongkos kirim jadi mahal banget. Nah, caranya adalah Anda targetnya siapa sekarang? Apakah end user ataukah reseller? Nah, kalau Anda sudah mulai jualan ke reseller, maka Anda bisa jualannya bundle. Satu box 100.000, satu box 200.000. Untuk jadi reseller, pengambilan minimum berapa? Nah, itu Anda baru bisa di situ. Maka Tribelio itu tempat pada Anda mengumpulkan reseller. Edukasinya semua di situ. Itu caranya. Oke. Nah, terus Dan, apa? Ini cuma pertanyaan dariku doang ya. Pertanyaan dariku, mungkin teman-teman juga dapat insight. Kan banyak yang tahu lah, sekarang udah tahu Tribelio sebagai tempat untuk kita ngembangin bisnis ya, membangun komunitas dan lain-lain lah. Terus how to start-nya? I think kalau misalkan itu my suggestion ya, ini benar-benar my suggestion banget nih. Saya nggak akan ngajak orang itu langsung pakai tools, tapi mereka harus belajar dulu kerangka ini supaya paham banget. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan Anda dikasih toolsnya, sayang aja tools keren kalau Anda nggak bisa pakainya, sayang aja gitu. Oh, berarti kamu ada kelasnya? Yes, kalau aku ada kelasnya. Simply mereka harus belajar dulu, at least itu dulu. Offline, online? Kita akan ajarin, kenapa? Offline atau online? Online dong, kan namanya bisnis online, masa offline. Oke, lanjut. Malu dong ngomongnya. Online lah. Jadi contohnya gini, simple banget nih. Banyak orang bilang kayak, bro, aku nggak punya produk nih buat jualan. Pengen sih jualan online sih. Ada yang kemarin saya di PHK. Saya pengen menyambung hidup dengan berjualan online, tapi masih bingung produk apa yang mau dijual. Oke. Saya kasih lihat nih, saya kasih screen share sekali lagi nih. Karena kebanyakan mikir kayak begitu, itu pikirannya salah. Why? Semua bisnis gagal itu punya produk. Yang nggak mereka miliki adalah customer yang cukup. Oke, jadi ini ada produk framework ya, product research framework. Ini adalah contohnya nih. Nah, sekarang, ini contoh aja, bahkan ini contoh banget ya. Anda mau jualan produk itu produk apa? Apakah fisik, produk fisik, ada barangnya, atau digital, atau jasa? Terus, source-nya, apakah Anda mau bikin sendiri, atau mau resell, atau mau dropship, atau mau affiliate, atau mau lokal atau import? Kemudian profitnya gimana? Apakah Anda ngeset harganya sekian gitu? Berapa besar marginnya? Bisa recurring nggak? Recurring itu maksudnya orang tiap hari, tiap bulan harus bayar. Kayak Anda nonton Netflix. Ya, Anda nonton Netflix, Anda ke gym, itu recurring itu. Anda bayar internet, itu recurring itu. Karena tiap bulan Anda harus bayar. Yeah. Apakah sekali beli? Apakah bayarnya recurring gitu? Kalau saya personally, selalu nyari yang recurring. Saya jual suplemen, orang beli terus. Saya jual essential oil, orang beli terus. Saya jual digital marketing kelas aja, saya bikin membership. Jadi it's always recurring for me. By the way, ini personal ini ya, tapi saya kasih framework-nya di sini semua. Sehingga at least Anda bisa memahami ini loh pola pikirnya. Kayak begini gitu. Seberapa jauh nih kompetitornya? Banyak nggak kompetitornya? Mudah nggak di-copy sama orang? Kalau Anda bilang saya mau jualan barang A, pertanyaan saya, orang lain gampang nggak niru barangmu? Kalau kamu booming dan orang lain masuk, bisa tahu-tahu hilang loh bisnismu. Karena saya pernah ngalamin hal yang sama ketika international dropship. Saya jualan BH. Seminggu 4 miliar. Minggu depannya hilang karena di-copy. Bahkan iklan saya di-copy. Pakai watermark saya. Kebayang nggak? Nah itu kalau misalkan Anda mainnya di barang-barang yang gampang untuk di-copy orang lain. Ya. Jadi mikir produk itu bukan cuma kayak nyari produk apa ya. Bukan itu. Karena semua ada kerangkanya kayak begini. Bahkan untuk melakukan market research, itu juga banyak rangkanya kayak begini. Itu loh. Kenapa saya bilang stop thinking about Tribelio, start thinking about the marketing, list building-nya dulu, itu strateginya kayak apa. Karena kalau ini udah berhasil, pakai Tribelio mah tinggal pakai gitu. Tapi kalau Anda nggak ngerti, bahkan kayak gini, saya suruh teman-teman tuh nanya market, butuhnya apa. Jadi jangan main tebak-tebakan kayak dukun begitu, marketnya nanti pasti jualan ini pasti laku. Nanyain market, kenapa susah banget sih? Nanyain market maunya apa, itu lebih mudah daripada nanyain pacar maunya apa. Iya. Nah, ini menarik nih, Den. Tadi ada terlintas kata-kata list building. Betul?
Nah, itu banyak banget sampai sekarang orang nggak tahu arti dari list building. Orang cuma taunya list building itu kayak kita bikin kolam, whatever itu kolam, mau itu di WhatsApp kayak, mau di Telegram kayak. Kemarin kan kayak yang aku bilang di stories, kalau kita bikin list di WhatsApp, mau berapa grup kita punya. Iya, iya, nggak bisa. Nah, Kemarin dari aku dari sempat, dari sudut pandangmu, list building itu adalah kita ngumpulin list, yang terutama adalah email. List. Kemudian baru kedua adalah nomor WA, nggak ada masalah. Remember, WA nggak bisa di-broadcast. Kalau di-broadcast, siap-siap di-ban. ya. Apalagi kalau Anda skill. Kecuali Anda mau jualan ke 10 teman Anda broadcast, ya udah, nggak ada masalah. Tapi 10 teman Anda mau omset berapa? Kalau di sini saya ngajarinya omsetnya gede, bukan omset yang kecil-kecil. Dan tapi laku aja udah happy. Ya mindsetmu kecilan, men. Kalau laku aja sini gua beli satu. Kalau cuma laku satu nggak bisa hidup, men. Iya. Ada yang bilang kayak, saya dapat 100 juta setahun udah happy banget. It's good, it's good. Tapi UKM di Indonesia itu 4,8 M hitungannya. Setahun. Yang Ya. artinya 400 juta sebulan. Ya. Oke. 100 juta is okay for you. Pikirin kalau Anda sudah setahun ya, ini ngomong setahun ya. Pikirin begitu, habis itu Anda married, punya keluarga, punya anak, terus anaknya minta mainan. Nggak cukup itu 10 juta sebulan. 100 juta setahun, itu 8 juta sebulan loh. Nggak cukup itu semua. Oke, begitu Anda sudah punya keluarga, punya ini, Anda harus nanggung anak 2, mertua dan orang tua. Gimana coba? 8 juta. It's not enough, man. Nah, online itu memberikan potensi gede banget. Yes. Tapi, ini benar-benar dalam ya. Tapi, kalau online begitu mudah, banyak orang yang bilang, Dan, ngapain sih belajar di lu? YouTube gratis banyak. Pertanyaan saya, kenapa sekarang banyak orang di PHK dan pusing jualan online? Kalau di YouTube banyak yang gratis. Kan tinggal nonton YouTube aja. Coba saya balikin. Kenapa pusing-pusing hidupnya? Kan tinggal nonton YouTube aja. Kenyataannya nggak bisa kan? Nah, ini Gitu. ini thank you banget nih, Den. Soalnya kenapa? Itu konten yang harusnya gue buat, udah lu buat. Aku sampai siapin ini nih. Mana nih? Nah, ini ya. Kalau ada yang aneh-aneh nih, ini nih. Gitu. Aku tuh pengen buat konten itu loh. Aku tuh lagi pengen buat konten YouTube tentang tentang itu tadi. Belajar aja di YouTube. Kan YouTube banyak, Google kan banyak. Come on, man. Iya kan? Kalau gitu di PHK kan haleluya kan sebenarnya. I have freedom to start new business, nonton YouTube. Coba. Terus kenapa masih easy. banyak yang pusing? Iya, karena kalau misalkan Anda nonton YouTube, memang benar informasinya bagus-bagus gitu. Tapi kayak minum di air kolam gitu. Yes, betul. Campur aduk yang nggak bener, semuanya nyampur. Konten-konten prank juga ada di situ. Dan akhirnya Anda nggak belajar. Anda distracted nonton musik, nonton yang lain-lain. Film lah, ya, dan lain-lain. Gitu. Nah, pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Kalau misalkan Anda mau belajar di YouTube atau enggak, itu nggak ada masalah. Bukan karena saya jualan loh. Saya jualan kalau Anda berhasil, saya balikin kok duitnya. Intinya simpel kalau buat saya. Selama sebulan, Anda diberikan kebebasan nonton YouTube atau nonton Netflix. Nah, oke. Banyak Netflix gitu ya. Kalau nonton YouTube, saya pengen tahu, what is the result? Nggak ada. Susah, saya sudah nonton ini. What is the result? That is the question. Biasanya dari surveiku sih nggak ada resultnya. Cuman ya I'm happy aja untuk watching, untuk nonton gitu aja. Yes. Yes. Tuh. Tadi kamu bilang kalau misalnya mereka berhasil dibalikin modalnya, uangnya. Jadi gini, kalau misalkan mereka teman-teman ikut list building master, itu kan bayar. Oh, ini kelasmu. Yes, kelasku gitu. Kan bayar, dapat semuanya itu. Kita punya program, kalau misalkan dalam 2 bulan bisa mendapatkan omset ya, bukan profit ya. Omset 5 juta saja, lapor ke tim saya, duit bayarnya saya balikin 100%, plus saya kasih tambahan Tribelio 2 bulan, free. 2 bulan itu berapa tuh nominalnya? Senilai berapa tuh? 1,7 lagi. Jadi lumayan dapatnya. Berarti dibalikin 5 juta ditambah 1,7. Hitungannya. 1,5 juta ditambah 1,7. Ya, setelah bentuk Tribelio 2 bulan. Gitu. Plus Anda udah dapat 5 juta sendiri kan? Oh, nah jadi buat teman-teman kemana? Kalau mau ini, bawah aja ya. Kalau mau gabung, di bawah aja ya. Langsung klik aja. Terus ada nggak, Dan? Ada nggak saran kamu untuk teman-teman yang mau mulai membangun list? Ya ini ikutin kerangkanya di sini kalau saya sih yang pasti gini, wajib yang itu pasti ya? gini.
Ya, yang pasti gini, kerangka ini udah saya siapin. Kayak misalkan ini ada memilih niche. Niche itu apa sih? Niche itu market. Memilih industri. Sekarang kita di zaman pandemi. Jadi jangan milih industri yang jualannya susah. Kayak kemarin ada yang jualan gaun pesta. Ini saya gaun pesta. Saya mau ikut LBM. Gimana caranya naikin omset saya? Hari ini pesta dilarang. Anda pesta ditangkap loh. Iya, betul. Iya kan? Betul. Siapa mau pakai gaun pesta? Saya di rumah juga pakai kaos begini doang. Mau tidur, mau bangun tidur, mau mandi, abis itu ya udah pakai kaos ini doang gitu kan. Bahkan tas istri saya itu di atas sofa, nggak bergerak udah 2 bulan. Jadi jangan memaksakan, kalau misalkan bisnis Anda tas, kemudian memaksakan orang harus beli tas. Hari ini nggak ada yang beli tas, karena nggak ada yang keluar rumah. Ya ada sih beberapa sih, tapi tidak sesuai dengan tren, tidak sesuai dengan kondisi. Maka omset akan naik itu akan susah, karena ada orang yang keluar terpaksa, tapi ada orang-orang yang tidak keluar. Bayangin kalau sekarang, dan orang masih keluar kok, pasti bawa tas. Orang yang keluar hari ini terpaksa karena mereka harus cari makan. Kalau cari makan aja terpaksa, emang mereka mau spending beli tas? So you have to understand gitu, kayak, ya kan, marketnya apa dulu? Ini ada clear, ada structure-nya gini, Anda tinggal follow sebenarnya. Jadi habis itu mikirin customer-nya, habis itu mikirin produknya. Ini semua akan diajarin lengkap banget sih. Lengkap banget dari A to Z berarti ya? A to Z. Karena goal saya adalah membuat Anda berhasil untuk dapetin duit gitu. Bahkan Anda berhasil pun duitnya saya balikin kan. Udah kan. Nah ini kayak gini kan ada framework-nya banyak banget nih. Oh ini bocoran materinya nih? Iya. Nah ini kunci jualan tuh ini ada kunci jualan saya kasih nih sekalian deh, nggak apa-apa bagi-bagi. Saya suka bagi-bagi kok ke teman-teman. Oke. So, jualan tuh simple sebenarnya. Kenapa sih orang susah jualan? Ya, sekarang Anda ngomongin tentang produk. Orang nggak butuh produk, orang butuh mimpi. Oke, jadi simply gini, kalau mau jualan itu, saya stop aja deh ini. Simply gini, kalau orang mau jualan itu, Anda harus tahu problem orang hari ini. Jadi Anda bisa bilang kayak gini, saya jualannya misalkan, nih ya, pembakar lemak, suplemen pembakar lemak. Cara jualan, simple. Lu kelebihan berat badan kan, gemuk kan, susah nafas kan, jalan dikit ngos-ngosan kan, baju yang lama udah gak cukup semua kan, dia kan akan ngangguk-ngangguk kan. Gimana kalau saya bisa bantu kamu untuk turun dalam waktu 2 bulan, turun 10 kilo, 2 bulan lagi. Mau nggak? Pasti mau lah itu. Jadi ada kondisi hari ini yang dia bukan suka sih, pain banget, yang dia sebel banget hari ini, dan dia punya mimpi. Kalau saya bisa nyebutin, hari ini lu punya problem A, dan mimpi lu B, and I can help you with this, mau dibeli nggak? Pasti dibeli lah. Pasti. 100%. 100% pasti dibeli. The reason dia nggak beli itu cuman kayak, saya nggak punya waktu gitu-gitu. Mau nggak? Mau sih, tapi saya nggak punya waktu. Itu gampang. Itu handlingnya gampang banget. Tapi jualan tuh kayak begitu. Lo nggak bisa punya anak kan? Pengen tahu nggak sih caranya punya anak? Lu jomblo kan? Pengen tahu nggak caranya cari cewek? Ini ada caranya nih. Cewek langsung nempel lah ke lo gitu. Jadi ada kondisi problem hari ini, ada mimpi masa depannya. Lu nggak pede kan kalau keluar-keluar ketemu orang nggak pede kan? Pengen kan kalau keluar-keluar jadi pede, jadi gampang ngomong. It's always problem sekarang sama mimpi ke depannya apa. Baru produk Anda adalah tools untuk mencapai ke sana. Mau nggak mau beli. Yang dilihat bukan produknya, yang dilihat mimpinya. Mimpinya, betul. Gitu. Betul. Yang dilihat cuma mimpinya. Oh iya ya nanti turun 10 kilo. Oh nanti bisa begini, bisa begitu, bisa begini gitu kan. Caranya adalah beli produk kita, produk Anda. Gak ada masalah habis itu. Mereka pasti beli. Mereka nggak fokus ke produknya. Kalau sampai mereka fokus ke produknya, wah, mereka akan kayak bandingin setengah mati habis itu. Udah pasti. Nah, buat teman-teman nih yang mau join di kelas online-nya List Building Mastery ya. List Building Mastery, langsung aja klik tombol yang di bawah ini supaya apa? Supaya nanti timnya Ko Denny atau timnya Denny akan langsung handle ya. Ya, akan langsung handle teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan menarik, Bro. Yes. Ada pertanyaan menarik. Apa penyebab orang susah jualan? Ya itu tadi, mereka mikirin produk. Jadi orang-orang yang susah jualan itu mikirin produk mindset, bukan mikirin market. Nah, saya mengidentifikasikan gampang banget untuk menemukan orang-orang yang susah jualan. Contohnya gini, pertanyaan paling basic tentang list building mastery. Dan kalau bisnis saya A, cocok nggak pakai list building mastery? Itu produk mindset. Dan kalau saya konveksi, cocok nggak pakai list building mastery? Itu produk mindset. Itu alasan kenapa mindset Anda susah jualan. Simpelnya gini. List building mastery itu adalah, atau gini deh,
apapun bisnis Anda butuh customer. Yes. Jangan bilang Tepat. enggak. Kalau Anda bilang keluar aja dari sini. Ya kan? Apapun bisnis Anda butuh customer. Oke? Apapun bisnis Anda butuh ngomong sama customer Anda. Betul. Oke? Jadi list building itu sebenarnya cuma ngumpulin customer di dalam jangkauan Anda sehingga Anda bisa ngomong sesuatu ke mereka sehingga mereka jadi ngerti produk Anda dan beli. Sesimpel itu. Basically cuma sesimpel itu. Oke, jadi kalau misalkan kemarin itu ada yang nanya, kalau saya bisnisnya konveksi bisa nggak? Pertanyaan saya adalah, marketmu siapa? Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. List building mastery adalah ngumpulin cara belajar, ngumpulin market di tangan Anda. Sehingga kalau Anda punya market di tangan Anda mau jualan apapun terserah Anda. Nanti produk Anda akan laku-laku sendiri. Itu. Nah, sekarang mindset berikutnya. Wah, ini saya kebanyakan share konten nih. Mindsetnya gini. Pikirin. Di toko buku, di kios-kios masih dijual majalah. Yes. Oke. Majalah itu orang bayar untuk beli konten. Kalau bilang, Dan, konten di YouTube gratis, di internet gratis, kenapa majalah masih hidup? Betul. Artinya orang itu memang mau beli konten sebenarnya. Bahkan konten itu mau dibeli. Nah, tugas Anda adalah menciptakan konten kayak begitu, oke, sehingga orang datang ke tempat Anda ngumpul. Makanya Anda lihat sekarang kalau di Instagram, yang followernya gede-gede, itu modelnya adalah media. Bukan sekedar orang doang, tapi media. Jadi ada dua, ada orang, memang orang itu kontroversial dan sebagainya, orang suka following gitu kan. Kalau di YouTube ada Deddy Corbuzier, ada Atta Halilintar gitu kan. Yes. Tapi next step-nya adalah media. Jadi kalau Anda nggak bisa jadi kayak Deddy Corbuzier, Anda bisa bikin media. Jadi media tentang apa? Sekarang pertanyaan gini, kalau Anda jualan fashion, majalah apa orang-orang fashion suka? Ada Elle, ada Bastard, ada Cosmopolitan. Yes. Kalau Anda buka majalah Cosmopolitan, isinya juga bukan semua fashion loh. Ada horoskop. Betul. Ya kan? Ada pakaian untuk jogging. Gimana jogging pagi. How to wake up at 5 a.m. in the morning misalkan. Itu ada semua di Cosmopolitan. Maka ketika Anda mendesain list building kayak begini, atau nanti Instagram Anda harus mikirnya as a media. Bukan jualan produk saja. Maka di luar negeri, itu bahkan namanya sudah menjadi media commerce. Jadi kombinasi antara e-commerce sama media gitu. Jadi nggak bisa Anda cuma jualan barang fisik gitu aja. Karena kalau misalkan Anda jualan barang fisik gitu aja, ya saya mending beli di Tokopedia lah daripada tempat Anda. Lebih aman. Oke. Tapi kalau Anda dilihat sebagai master gitu ya, media gitu ya, maka Anda akan mendapatkan trust. Oke, terakhir Den. Ini adalah pertanyaan yang mungkin sebagian orang yang nonton ini juga pengen tahu. Gimana caranya seorang Denny Santoso, kalau saya mah nggak usah lah ya, kalau misalnya Coach AWK mah nggak usah lah. Seorang Denny Santoso menjaga listnya dengan baik. Artinya gimana caranya si orang-orang udah join, itu nggak keluar. Kan problemnya itu paling banyak. Oke, sebenarnya gini. Keluar itu sehat, yang nggak sehat adalah kalau mereka report spam. Yes. Jadi keluar itu still sehat. It's okay kalau mereka nggak cocok dengan konten Anda dan mereka keluar. It's better daripada mereka hit spam. Karena kalau banyak orang hit spam, maka akun Anda bisa di-freeze. Jadi buat saya simpel sih sebenarnya sih. Kalau misalkan mereka nggak mau, ya dari saya sendiri, konten itu harus selalu relevan. Harus selalu ya seputar itu. Nggak tahu-tahu jualan palu gada gitu kan. Tahu-tahu jualan otomotif gitu kan. Benar-benar totally different. Ya, jadi satu, kontennya masih relevan banget. Kedua adalah membantu mereka menuju goal-nya. Itu mesti clear. Bukan untuk jualan. Jualan yes. Tapi membantu mereka menuju goal-nya. Itu. Ya, jadi bahkan kayak kemarin tuh teman-teman tuh suka banget tuh di LBM itu. That's why saya mendapatkan testimonial cukup bagus tuh karena apa? Karena tiap Senin itu saya ngadain webinar. Untuk ngebantu jawabin pertanyaan, bantu teman-teman tuh saya ngadain webinar kemarin tuh. Sering. Bahkan setelah mereka beli pun, itu kemarin tuh belum ada framework ini. Dan saya tambahin framework ini. Oh, up to date berarti? Up to date, ya. Soalnya saya bilang ke mereka sih, saya seharusnya nggak perlu nambahin ini sih. Karena Anda semua udah beli kan. Udah beli, udah selesai. Materinya udah lengkap. Tapi saya melihat bahwa teman-teman ini ada yang butuh bantuan. Saya create new content, new framework, webinar. Goalnya apa sih? Ngebantuin Anda semua untuk berhasil. Bayang ya, begitu berhasil, saya balikin lagi duitnya. Kurang apa coba? Jadi itu membuat mereka tuh udah kayak as my list ya. Mereka tuh udah ngerasa kayak
thankful banget, dibantuin banget, terima kasih sekali gitu. Di tempat lain nggak ada yang kayak begini, gitu sih. Oke, nah jadi That's what teman-teman, happened. jadi ini adalah semuanya bocoran tentang LBM. Buat teman-teman yang mau join, ya langsung aja klik tombol di bawah. Nanti ada timnya dari Denny Santoso yang akan handle semuanya. Oke, nah ada kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir, udah kayak mau apa aja. Ada pesan terakhir. Intinya begini. Semua bisnis yang besar itu pakai list building. Oke, contoh. Pernah lihat nggak Tokopedia, billboard begitu? Yes. Bebas ongkos kirim hanya di aplikasi. Jadi Hanya di memaksa aplikasi. Anda sampai subsidi, ya kan, sampai subsidi bebas ongkir supaya Anda itu pakai aplikasinya dia. Jadi benar-benar dilakukan. Anda buka deh Zalora, Anda buka Shopee, di ujung kanan ada ditulis download aplikasi untuk mendapatkan 20% diskon buat pengguna baru, kayak gitu-gitu. Jadi semua bisnis besar itu pasti melakukan hal itu. Nah, sekarang pilihan Anda simple. Anda bisa menutup video ini, ignore semuanya, Anda coba jualan sendiri, habis itu struggling, habis itu nyari kita lagi ini. Nyari coach WK, gimana nih penjualan saya nggak laku-laku, Anda akan balik ke situ. Oke? Or Anda ya udah coba jualan online, berhasil tapi habis itu stuck, macet. Ujung-ujungnya Anda akan balik lagi kok ke list building. Tanya aja balik-baliknya coach, gimana coach? Ya, Ko Denny gimana Ko Denny? Makanya, lu sendiri punya berapa bro? List? Ada 300-an, 300.000. Oh, 300.000. Nice kan? Makanya everyone is ngelakuin kayak gitu. Anda jalan-jalan deh, beli di tiket.com, beli di Traveloka. Habis itu beberapa hari kemudian Anda di email. Promo itu dari ini ya? Ini. Bro, gue 300.000 itu yang ini ya, yang andikawijayakurniawan.com itu. Belum yang ID host, belum yang another lagi. Makanya. Yes, makanya. Nah, Anda lihat sendiri kan. Kita ngelakuin ini semua. Oke. Jadi meskipun Anda ngelihat kayak nanti Traveloka, tiket.com, Anda kan di broadcast mereka, promo lah. Saya kemarin makan di Pensius kan, suka makan di Pensius, jadi member dia. Di promo sekarang. GrabFood 30%. Karena orang nggak boleh datang ke tempat dia kan. Jadi mau nggak mau dia harus broadcast. Ini bisnis offline loh. Dan tetap pakai list building. Jadi, yang lebih parah ada Den. Apaan? Yang lebih parah. Kalau kita lagi browsing tiba-tiba muncul tuh. Jangan lupa bayar tagihan ya. Ya, jadi Anda punya pilihan. Simple banget. Pilihannya adalah Anda ignore ini semua. Ya nggak apa-apa, buat kita nggak apa-apa. Ujung-ujungnya Anda pasti balik kok ke list building gitu. Yes. Atau Anda ngelakuin ini sekarang, dan dalam waktu sebulan Anda sudah start making money. Nggak sampai sih, harapan saya sih dalam waktu seminggu udah make money sih. Karena beberapa teman di sini udah kayak seminggu 2 minggu udah mulai dapat 2 juta, dapat 500.000 kayak gitu sih. Which is, that is my goal. Makanya saya kasih time frame itu 2 bulan, Anda harus bisa dapat 5 juta. Dan duit Anda saya balikin kan. Nothing tulus. Nggak ada nothing tulus. Nothing tulus banget. Kecuali Anda memang niat beli, cuman untuk dibeli aja gitu. Ya salah sendiri kalau gitu. Beli ngerasa udah kaya gitu kan. Ya udah. Thank you so much. Pengen tahu doang gitu ya. Itu adalah market yang paling enak tuh, cuma pengen tahu. Nah, so buat teman-teman nih yang bener-bener mau gedein bisnisnya, gede ya. Gedenya kita itu M ya. Gedenya kita M. Ya, udah nggak main yang receh gitu ya. Nah, klik langsung tombol di bawah. Supaya apa? Supaya nanti Denny sendiri yang tuntangan berarti ya bro ya? Ya, me and my team sih. Oke, nah aku jadi webinar, biar nanti ada, jadi teman-teman bisa belajar sama Denny Santoso langsung, sama ada timnya yang menghandle semuanya. Oke, dibalikin kalau berhasil achieve. Bayangin tuh, enak-enak banget teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya merasa penting, silakan klik. Kalau enggak, tutup video ini. Tapi saran saya sebagai coach, ya, saran saya sebagai coach, teman-teman lebih baik langsung klik aja tombol. Nggak rugi banget. Karena saya udah nikmatin. Ya, kita berdua udah nikmatin banget dari 2000-an, tahun 2000-an. Kebayang nggak? Ya, aku jual apartemen 10 miliar juga pakai list. 10 miliar semalam juga pakai list. Teman-teman, barusan nih aku dapat ini nih. Barusan ya, aku dapat mention dari TikTok. Tuh, TikTok aja menggunakan list building. Ini namanya list building. Secara tidak sadar, teman-teman kalau misalnya main sosial media whatever itu, kalau dapat kayak apa push notification ya, itu adalah cara mereka membangun list. Oke,
Jadi satu-satunya cara, nggak ada cara lain. Ini saya langsung buat peta aja. Satu-satunya cara supaya teman-teman bisa gedein bisnisnya adalah dengan membangun list. Setuju, Dan? Agree, totally. Oke. It's the Nah, only way. ya, itu untuk satu-satunya cara, apalagi ke depannya era digital. Habit kita udah kebangun nih sekarang. Ya. Nah, jadi teman-teman, saranku adalah langsung aja klik tombol di bawah. Langsung join aja kelasnya. Nggak rugi sama sekali, udah banyak banget. Aku sendiri udah bro, ada klienku yang dia ternyata ikut dirimu kelas. Oke. Dan dia bilang, "Iya coach, aku udah ikut kelasnya Denny Santoso yang tentang list building." Dia bilang gitu. Nice. Dan itu keren banget kok. Lah terus kapan kamu ke aku? Kayak gitu pertanyaannya. Yang aku bingung adalah strateginya. Oh ya oke, berarti dia nggak dapat strateginya, dia cuma dapat how to build-nya. It's good, nggak apa-apa karena setiap orang strateginya beda-beda. Strateginya Denny dengan strateginya aku beda. Betul? Betul banget ya. Jadi setiap orang beda-beda dan teman-teman harus belajar ke semua orang. That's why di storiesku aku bilang begini, jangan bedain mentor ataupun siapapun untuk belajar. Telan aja semuanya karena suatu hari kalau misalnya teman-teman stuck bisa pakai mentor A misalnya gitu ya. Oh, ilmunya ini dipakai ke bisnis ini. Atau mungkin stuck lagi, oh, dapatnya ide dari mentor B nih, pernah ngomong gini, terapin. Jadi telan semua, jangan beda-bedain mentor. Itu pesanku. So, teman-teman, ini adalah terakhir kali videoku secara eksklusif dengan Denny Santoso. Jadi, kalau teman-teman tidak join sekarang, rugi. Karena kita nggak tahu nih sampai kapan. Karena Denny ini kebiasaannya adalah mut-mutan. No, I'm not. List building udah beberapa tahun. Tahun, udah lebih dari setahun. Jadi, kita nggak tahu tutupnya kapan. Jadi, kalau udah tutup ya, ruginya teman-teman. Yes. Gitu. Ruginya teman-teman gitu. Mungkin nggak tutup sih. Mungkin nggak tutup sih. Harganya gue naikin. Oh, harganya dinaikin. Ya kalau semakin banyak value-nya kan harusnya semakin mahal ya, bener gak sih? Iya, bener. Nah ya, jadi teman-teman, daripada harganya naik, mendingan sekarang juga join. Itu aja sih pesanku. Oke, Dan ada pesan lain? Udah, action aja. Itu yang aku suka tuh, action aja. Oke, thank you teman-teman semua. Masih bersama saya Coach AWK dan Denny Santoso. Bye-bye. Kita ketemu di berikutnya lagi. Bye.